Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah yang semoga disayang Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kasih sayang Allah. Kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan kali ini kita masih diizinkan Allah untuk mujalasah, ya, untuk duduk bareng dalam rangka untuk meningkatkan iman kita, merawat cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh merupakan sebuah kenikmatan yang tidak bisa kita ungkapkan, karena kita dikumpulkan karena keimanan kepada Allah, bukan karena yang lainnya, bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena yang lain. Tapi yang menyatukan kita adalah al-imanu billah, karena kita sama-sama berusaha untuk menjadi pribadi yang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, pastilah Allah akan berikan hidayah, petunjuk kepada hatinya. Hidayah bersyukur ketika kita mendapatkan nikmat, itu butuh hidayah, jemaah. Hidayah ketika kita ingin beribadah, hidayah ketika kita sedang sedih agar kita kuat, hidayah ketika kita sedang sakit agar kita segera diberikan kesembuhan. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, pasti hatinya akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap hari pasti kita akan mendapatkan itu. Gak mungkin kok kita senang terus, gak mungkin kok kita ini sedih terus, gak mungkin, cuma. Tapi hidup itu pasti akan berputar terus. Bahkan orang yang menurut kita itu sudah paling bahagia pun, mungkin dalam hatinya dia juga tetap menyimpan kesedihan. Kita ini kan pintar, jemaah. Kita bisa menyimpan kesedihan, kita bisa menyimpan kesalahan. Tetapi itu tidak bagi Allah Azza wa Jalla. Allah tahu segala-galanya. Maka jemaah, bismillah ya, kita semuanya berusaha untuk menjadi pribadi wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Yuk kita semuanya kuatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah. Salawat teriring salam selalu kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umat beliau tanpa terkecuali, dan semoga kita nanti pada hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang semoga disayang Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita sesuai dengan temanya tentang nasab dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita membahas ini, bulan lalu saya mohon izin nih karena pas tabrakan ternyata. Jadi terakhir itu bahasanya tentang sesembahan orang-orang Arab. Terus juga kebudayaan orang-orang Arab, kondisi ekonomi orang-orang Arab, terus kondisi politik juga orang-orang Arab. Biar kita bisa punya gambaran bahwa ternyata Nabi diutus di sebuah tempat yang memang itu sedang bermasalah, ya kan? Jadi kalau Nabi diutus di tempat yang gak ada masalah, apa gunanya, jemaah? Kan logikanya seperti itu. Kalau kita ini datang ke suatu kampung yang kebetulan kampung ini sedang punya masalah, terus kita ingin mendamaikan, nah ini kedatangan kita itu ada manfaatnya. Tapi kalau kita datang ke suatu kampung dan kita ini ditugaskan untuk mendamaikan, padahal di situ adem ayem, kampung itu nggak ada masalah, ekonomi stabil, kemudian apalagi, ya semuanya aman, tenang. Terus kita di sana ditugaskan untuk mendamaikan, apa gunanya, jemaah? Kita nggak usah datang, dah beres kampung itu. Nah, kita lihat ketika Nabi SAW itu diutus, itu sedang kacau-kacaunya orang-orang Arab jahiliyah, jemaah. Wa'dul banat. Mereka ini sebelum mengenal Islam
adalah orang-orang yang sangat-sangat tidak memanusiakan manusia. Tapi setelah mengenal Islam, Masya Allah, berubah. Kami ingin katakan seperti ini, bahwasanya Islam itu berhasil untuk merubah. Dari yang sebelumnya mereka ini suka membunuh, mereka ini suka, bahkan di antara mereka itu ada rasa malu ketika punya anak perempuan, jemaah. Bagi mereka itu. Tapi ketika Islam datang, apa yang terjadi, jemaah? Merubah itu semuanya. Merubah itu menjadi lebih baik. Dulunya mereka itu suka perang. Suka perang, jemaah. Ya kalau perang itu pasti ada yang ngompor-ngompor ya, jemaah. Enggak mungkin kok perang-perang sendiri ya. Pasti ada yang mengambil keuntungan. Kalau sekarang mungkin ya karena memang kepentingannya biar senjatanya enggak cuma di gudang, jemaah. Jadi biar laku. Jadi dikompor-kompor gitu kan. Kalau enggak ada perang, senjata nanti pasti akan ya maniman, produksi untuk apa? Hadirin yang semoga disayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ternyata itu dikompor-kompori juga sudah lama seperti itu. Orang Madinah saat itu 120 tahun perang antar saudara dikompor-kompori sama orang Yahudi. Ternyata yang menjadi dalang dari segala kekacauan itu ya tidak lepas dari mereka-mereka ini, jemaah. Nah, orang-orang Arab yang saat itu sangat jauh sekali dari nilai-nilai kemanusiaan, karena mereka mempertuhankan hawa nafsu, karena mereka mempertuhankan patung dan sebagainya. Tapi kemudian subhanallah, Nabi Muhammad SAW diutus pada waktu yang tepat, dan itu dipersiapkan semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang begitu saja terjadi. Nah, hari ini kita ingin berkenalan dengan ya, nasabun Nabi wa usratuhu, nasabnya Nabi SAW dan keluarganya. Nabi SAW itu nasabnya merupakan nasab yang mulia. Jadi secara segala sesuatunya atau semua hal yang berkaitan dengan Nabi itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Pertama, nasabnya mulia, akhlaknya mulia, semuanya mulia, jemaah. Secara fisik penampilan beliau juga mulia. Jadi subhanallah ya, sallallahu alaihi wasallam, Allah itu memilihkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk yang paling sempurna, baik itu fisik maupun rohaninya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Hadirin bisa membayangkannya. Disebutkan dalam salah satu bahasan sirah nabawiyah, yaitu Syama'il Muhammadiyah. Di situ disebutkan karya Imam Tirmidzi bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah sosok orang yang laisa bit-tawilil ba'in wala bil qasir. Beliau ini enggak terlalu jangkung tinggi, juga enggak terlalu pendek. Sedang dan seperti ya normal. Beliau tidak terlalu besar badannya, tidak terlalu kecil. Ideal gitulah. Kemudian Nabi SAW itu rambutnya rambut yang ikal. Nabi SAW itu kulitnya seperti apa dijelaskan, bagaimana jalannya beliau, itu semuanya lengkap, jemaah. Bahkan sampai para ulama mengatakan tidak ada manusia yang biografinya itu selengkap biografi siapa, jemaah? Nabi Muhammad SAW. Gak ada, jemaah. Cara tidurnya, ada di antara manusia yang cara tidurnya ditiru, jemaah? Gak ada. Yaitu Nabi. Ada di antara manusia yang cara makannya pun ditiru. Bahkan yang dimakan sampai para Anas bin Malik itu mengatakan, aku suka labu karena pernah melihat Nabi itu suka makan labu. Dari situ. Pernah gak ada manusia yang kemudian cara berjalannya itu ditiru oleh manusia? Ya gak ada, cuma Nabi. Dalam segala hal ada, jemaah. Jadi kalau kita bahasakan Nabi, bagi para sahabat Nabi Muhammad itu seperti orang yang selalu membuat mereka itu tertarik, ada magnet di situ. Makanya para sahabat itu seperti CCTV, jemaah, yang diletakkan di setiap sudut ruangan. Nabi mau ke sini kelihatan oleh para sahabat. Nabi mau ke sana, kemanapun berjalan pasti akan dilihat oleh para sahabat. Karena Nabi itu magnet. Nah, kita ini sebagai umat yang ngaku cinta kepada Nabi SAW kok tidak menjadikan beliau sebagai magnet? Ini ada yang salah di situ berarti. Kita ini sebagai umat yang ingin mendapatkan jannah Allah Azza wa Jalla, yang pertama kali masuk surga adalah Nabi SAW, kok kita tidak ingin belajar terkait dengan sejarah dan
sirah nabawiyah, maka di sini kita ingin berusaha untuk mencintai beliau jemaah. Kita malu jemaah nanti ketika di akhirat ya, suatu saat bertemu Nabi SAW dan ternyata kita nggak kenal beliau secara lengkap, kita nggak tahu siapa beliau. Bahkan hadirin, setiap kita bersolawat ya, maka itu kan solawatnya akan disampaikan kepada siapa jemaah? Kepada Nabi. Jadi misal jemaah, kita langsung contohkan ya. Kalau saya misalnya nyebutin Muhammad, maka kan kita biasanya secara spontan mengucapkan apa? Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ucapan kita tadi ini akan dilaporkan oleh malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita malu nanti pada hari kiamat ketika kita bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus kemudian kita ini apa? Modal kita salawat kepada Nabi itu hanya sedikit. Maka jangan pernah kita menjadi orang yang pelit ya, Ma. Siapa itu orang yang pelit? Yaitu orang yang ketika disebutkan nama beliau kita enggak mendoakannya. Nah, kita ingin berkenalan dengan sosok yang ini menginspirasi kita semuanya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah izinkan kita semuanya untuk bisa bertemu beliau di jannahnya, amin ya rabbal alamin. Beliau memiliki nasab yang mulia, yang tentunya beliau adalah putra dari Ibrahim, Nabi Ibrahim yang disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, itu adalah Ibrahim. Coba kita bacakan di sini ya, ada nasabnya Nabi SAW. Paling kita kan tahu kalau Nabi Muhammad itu putranya siapa jemaah? Putranya Abdullah. Naik lagi ke atas siapa jemaah? Abdul Muttalib. Sampai ke atas lagi. Bahkan di sini disebutkan sampai kepada Nabi siapa? Bahkan sampai ke Nabi Adam. Nasabnya. Hanya saja di sini dibagi menjadi 3. Ada nasab yang itu disepakati, ada nasab yang itu diperselisihkan oleh para sejarawan, dan ada nasab yang itu nggak ada sumbernya. Kalau nasab yang itu disepakati oleh para ulama adalah nasab beliau sampai ke Adnan, Dari Adnan sampai Nabi Ibrahim, maka di sini banyak sekali perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam, nah ini menurut Syekh Sofia Rahman Al-Mubarakfuri, beliau mengatakan bahwasanya di sini banyak sekali data-data yang tidak bisa kita akses karena ini sumbernya Israiliyat dari ahli kitab. Maka kita ambil yang pertama jamaah, yang itu disepakati oleh para ulama. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Muhammad putra Abdullah, putra Abdul Muttalib. Kakeknya berarti Abdul Muttalib. Bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Kemudian bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, ini nasab yang disepakati oleh para ulama sampai kepada Adnan. Nasab Nabi Muhammad SAW ini nasab orang-orang yang mulia. Nanti kita akan bahas beberapa nama-nama insyaallah. Jadi hadirin yang semoga disayang Allah Subhanahu wa taala, ini yang disebut sebagai nasab Nabi SAW yang disepakati. Kenapa kok kita perlu untuk belajar nasab jemaah? Karena umat Islam itu diantaranya dimuliakan oleh Allah dengan nasab. Kita sangat menjaga ini jemaah. Maka dalam Islam ada namanya pernikahan. Pernikahan yang dengan cara yang halal. Karena kalau misalnya seseorang berbuat sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, ini nanti anaknya anak siapa ini? Kacau gitu kan. Maka Islam ini sangat menjaga yang namanya pernikahan dengan cara yang halal. Maka ada suatu perintah, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Kenapa kok kita perlu belajar nasab hadirin? Karena dengan kita tahu nasab, kita tahu siapa yang harus kita sambung rahimnya atau silaturahim. Kalau kita nggak tahu nasab kita, siapa pak de kita, siapa uak kita, siapa pak lek kita, siapa simbah kita, siapa ini dan itu, nggak tahu. Tapi kalau kita belajar nasab, tujuannya adalah kita ingin nyambung apa? Silaturahim. Dan dalam Islam, silaturahim itu atau menyambung tali rahim itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan.
Apa pahalanya jemaah kalau kita menyambung silaturahim? Ada dua kan? Pertama apa jemaah? Panjang usia. Satu, kalau kita menyambung tali rahim, berarti itu akan menjadi sebab kita berusia panjang. Panjang usia itu maknanya banyak jemaah. Jazakumullah khairan insyaallah. Panjang usia itu maknanya banyak. Bisa maknanya panjang usia itu adalah memang orang tersebut seharusnya mungkin usianya cuma 60 tahun, karena dia ini ahli silaturahim, menyambung silaturahim, jadi berapa? 70 misalnya. Itu nambah. Jadi dalam catatan malaikat itu keterangan, misalnya saya kutip penjelasan para ulama aja. Jadi kalau si fulan ini nggak nyambung silaturahim, maka usianya cuma 60. Tapi kalau si fulan ini dalam hidupnya menyambung silaturahim, jadi berapa jemaah? 70. Itu. Atau makna yang kedua, usianya tetap 60, tapi berkahnya sampai dia wafat. Jadi kan banyak jemaah orang yang dia itu masih hidup tapi kayak orang mati jemaah. Dan ada juga orang yang sudah meninggal tetapi seperti masih hidup. Maksudnya apa? Kebaikannya masih kita rasakan. Ya ini jemaah. Kita kan dihadapkan pada dua pilihan itu. Kita mau jadi orang yang hidup kayak orang mati, atau kita jadi orang seperti orang mati tapi kita hidup. Banyak di antara manusia itu yang mereka hidup bernafas, tapi kebaikannya apa jemaah? Berhenti. Ini belum meninggal dunia tapi nggak ada kebaikan sama sekali. Yang ada malah apa? Keburukan. Tapi masya Allah ada orang-orang yang mereka ini sudah mendahului kita, bahkan mungkin usianya belum panjang jemaah. Tapi ternyata mereka punya amal-amal soleh yang sampai saat ini masih bisa kita rasakan. Itu yang dimaksud dengan apa? Panjang usia juga. Gampang aja jemaah. Saya yakin jemaah punya teman lah, atau guru atau siapapun itu yang mereka sudah mendahului kita, tapi amal solehnya masih bisa kita rasakan hari ini. Seakan-akan masih ada. Nah kita ingin seperti itu jemaah. Kita ingin jasad kita ini mungkin nanti pasti akan kembali kepada Allah, tapi jangan sampai kebaikan ini berhenti dengan kematian seseorang jemaah. Maka di sini hadirin rahimakumullah, kita ingin belajar nasab karena kita ingin nyambung silaturahim. Kita ingin tahu siapa yang harus kita muliakan di antara manusia yang memang banyak itu. Tadi disebutkan satu adalah untuk menambah usia. Betul itu. Yang kedua, Nabi SAW bersabda, manfaat kita silaturahim adalah apa jemaah? Tambah rezeki. Tambah rezeki. Man ahabba an yunsa'alahu fi atharihi wa yubsata fi rizqihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin panjang usia, siapa yang ingin rizkinya berkah, berlimpah, falyasil rahimah, maka sambunglah silaturahim. Jadi ini syarat kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim penting jemaah. Kemudian kenapa kita perlu belajar nasab? Karena dengan nasab ini kita tahu apa kebaikan yang pernah dilakukan oleh simbah-simbah kita dulu jemaah. Nanti di sini akan kita sebutkan Nabi itu nasabnya apa? Kenapa kebaikan ini terus ada? Oh ternyata memang dari sebelum-sebelumnya punya apa jemaah? Punya gen kebaikan itu. Dari bapaknya, dari simbahnya, dari buyutnya, dari sebelum-sebelumnya. Kadang kita ini sukses hari ini bisa jadi karena doa-doa orang-orang dulu jemaah. Jadi jangan kepedean kita hari ini itu bisa mendapatkan harta, kita bisa ini, bisa itu. Bisa jadi itu doa simbah kita keberapa baru dikabulkan hari ini. Kita yang keenakan hari ini, mereka dulu yang susah mungkin. Kita nggak tahu ya Pak. Makanya hadirin yang semoga disayang Allah Subhanahu wa taala, kita ini perlu untuk belajar nasab itu agar kita tahu kita ini punya potensi, keluarga kita itu punya potensi apa. Karena setiap keluarga ini punya potensi sendiri-sendiri. Ada keluarga yang mereka dikenal dengan hartawan, suka bersedekah. Karena memang Allah berikan keluasan rezeki. Ada yang enggak.
Mungkin rezekinya biasa-biasa, tapi mereka punya apa jemaah? Punya ilmu misalnya. Yang ini nggak punya ilmu, nggak punya harta, tapi punya apa? Punya kepemimpinan, pemimpin jemaah. Atau yang lain punya kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, itulah kenapa kita penting untuk belajar nasab. Tadi Nabi Muhammad SAW putra dari Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muttalib, kemudian bin Hashim, bin Abdi Manaf, dan seterusnya. Ternyata mereka ini atau kakek buyut Nabi Muhammad SAW, mereka inilah orang-orang yang hebat di Mekah. Makanya ketika Nabi SAW itu berdakwah di Mekah, itu banyak juga yang menentang. Jadi bukan terus diterima begitu saja, bahkan yang menentang itu adalah siapa? Paman-pamannya. Yang menjadi penghalang ya, kalau Abu Thalib memang itu sebagai penolong, tapi enggak sedikit juga di antara paman-paman Nabi SAW itu yang menentang. Dan mereka itu kerabat. Kalau yang memusuhi kita orang lain yang tidak kita kenal itu mungkin lah ya, ini ya jemaah, agak ringan ya. Tapi kalau yang memusuhi kita ini adalah siapa? Keluarga dan kerabat kita sendiri, ya itu berat. Itu Pak Ade sendiri ya itu. Ini Pak Lek sendiri ya. Oh ini bibi sendiri ya, dan seterusnya. Itu berat. Kalau orang lain mungkin biasa. Udah nggak ada hubungan kita. Tapi kalau yang memusuhi itu adalah orang-orang terdekat kita, bahkan mungkin kita saat kecil diopeni oleh orang-orang tersebut, kan kita merasa kenapa ini? Itu makanya tugas berat sekali yang diemban oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita coba membahas dari Hashim. Hashim itu siapanya Nabi jemaah? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Kalau Abdullah itu kan ayahnya, Abdul Muttalib kakeknya, Hashim berarti siapanya jemaah? Buyutnya. Kita akan membahas tentang Hashim, buyutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hashim atau buyut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikenal sebagai orang yang sangat kaya, mukana musiron. Saking kayanya, semua kebutuhan air mineral dan makanan, pasokan makanan untuk jamaah haji ketika mereka haji, karena haji ini hadirin itu bukan hanya disyariatkan setelah Nabi SAW itu diutus, bahkan sebelumnya mereka sudah apa? Sudah haji. Sejak zaman Nabi Ibrahim itu sudah ada. Nah, tapi kemudian disempurnakan. Nah, orang-orang yang haji tadi ke Mekah, makanan, minuman yang nanggung siapa? Hashim jemaah. Jadi ada namanya as-siqayah wa rifadah. Jadi yang memberikan pasokan makanan, ya waktu itu makanannya roti, yang itu rotinya kayak disuir-suir gitu, diremuk-remuk, kemudian dikasih air. Itu makanan mereka seperti itu. Dan air, kalau air mereka minum ya air zam-zam misalnya, atau air yang ada. Itu Hashim jemaah. Itu yang menjadi penanggung jawab adalah buyutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi makan, memberi minum jamaah haji. Tapi mereka adalah orang-orang apa jemaah? Orang-orang musyrik. Belum ini Nabi Muhammad belum lahir ini jemaah. Belum ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat seperti itu, buyutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadi orang yang berusaha mengurus makanan maupun minuman orang-orang yang berangkat haji pada zaman itu. Itu terkait dengan Hashim. Wa huwa awwalu man at'ama tsarid lil hujjat di Makkah. Dan di antara kebaikan Hashim, itu buyutnya Nabi, beliau adalah orang yang pertama kali membagikan roti tsarid. Roti itu tsarid itu adalah roti yang kemudian dikasih daging jemaah dengan kuah, itu namanya tsarid, dan ini makanan paling wah zaman itu. Ini makanan Arab, makanan Mekah yang paling wah saat itu ya ini. Mereka belum mengenal seperti hari ini jemaah ya, belum ada nasi apa? Nasi kebuli. Jadi belum ada itu, belum kenal mereka nasi kebuli, nasi apa lagi jemaah? Biryani, mandi, apalagi gudeg jemaah. Belum nyampe sana. Itu belum mengenal itu semua.
Tapi Hashim ini sudah menjadi awwaluman at'ama ats-tsarid lil hujjat. Orang yang pertama kali memberi makan jamaah haji itu ya siapa? Hashim. Dan itu makanan bukan makanan yang sisa, tapi makanan yang paling memberikan dengan yang terbaik. Makanya jemaah, kalau Nabi Muhammad itu menjadi orang yang dermawan, memang apa? Dari dulunya kakek-kakeknya itu orang-orang dermawan. Jadi kedermawanan itu bukan muncul begitu saja, tapi memang diajarkan jemaah. Apa? Diajarkan, ditanamkan nilai-nilai ini. Ya memang ada pada kasus tertentu tidak ada yang ngajarin kita, tapi kita memang berusaha untuk menjadi orang yang berbuat baik tadi. Tapi kalau kita lihat Hashim, buyutnya Nabi SAW, itu adalah orang yang sangat dermawan, orang kaya dan dermawan. Hadirin yang semoga disayang Allah Subhanahu wa taala. Lalu di antara kebaikan Hashim ini adalah wa huwa awwalu man sanna rihlataini li Quraisy. Hashim ini adalah orang yang pertama kali melakukan perjalanan untuk ekspor dalam perdagangan orang-orang Quraisy. Jadi orang-orang Quraisy itu dagangnya sudah, kalau ke selatan itu sampai ke Yaman, kalau ke utara sudah sampai ke Syam. Jadi orang-orang Quraisy ini orang-orang dagang yang hebat sekali. Meskipun mereka, iya betul mereka itu orang-orang jahiliyah, tapi mereka ini kalau masalah dagang seperti ini itu sudah go internasional jemaah. Jadi bukan hanya di mana, di Mekah saja, tapi sudah sampai ke Yaman dan sampai ke Syam. Nah itu yang pertama kali siapa jemaah? Yang punya ide adalah Hashim. Yang punya ide pertama kali adalah Hashim. Makanya kemudian turun surat apa jemaah yang terkait dengan ini? Ada rihlah. Surat pendek kok ini, mungkin sering kita baca ketika sholat. Surat Quraisy itu kan? Surat Quraisy, li'ila fi Quraisy. Ini ayat turun untuk mengingatkan orang-orang Quraisy bahwasanya mereka ini punya dua perjalanan, ke Yaman dan mana? Ke Syam. Kalau mereka ini pada musim dingin ya, musim syita, mereka ini akan ke selatan. Jadi kalau di Mekah dingin jemaah, mereka akan dagangnya kemana? Ke selatan, di Yaman. Kenapa ke Yaman? Karena di Yaman lebih hangat. Mereka nggak mau kedinginan. Dagang kemana? Ke Yaman. Tapi kalau musim panas, nah saat ini musim panas itu bulan-bulan seperti ini. Kalau musim panas mereka ke utara, yaitu kemana? Ke Syam. Li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Ada perjalanan dagang, kafilah dagang ketika syita, musim dingin, dan ada ketika musim panas. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Hadirin rahimakumullah, ayat ini kalau kita lihat susunan mushaf, surat sebelumnya itu tentang apa jemaah? Surat apa? Ada yang tahu? Surat sebelum Quraisy. Surat pendek juga. Apa jemaah? Quraisy, sebelum Quraisy. Al-Fil ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Al-Fil. Ini menarik sekali. Karena kenapa kok surat Quraisy ini posisinya adalah setelah Al-Fil? Karena Quraisy atau surat Quraisy ini untuk mengingatkan bahwasanya mereka ini selamat dari Abraha ketika ingin menghancurkan Ka'bah. Itu kan peristiwanya nyambung jemaah. Jadi surat Al-Fil ini kan bercerita tentang apa? Ketika Abraha bersama dengan pasukannya ingin menghancurkan Baitullah Ka'bah. Tapi kemudian Allah SWT menyelamatkan mereka. Padahal mereka ini apa? Beriman atau nggak beriman jemaah? Nggak beriman, tapi Allah tolong mereka. Karena di situ ada rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Baitullah, Ka'bah. Diturunkan dan mereka selamat. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mentakdirkan bahwasanya akan ada nabi yang turun di situ. Dan Allah selamatkan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turunlah surat yang setelahnya, itu urutannya adalah surat Quraisy. Ini sebagai pengingat bahwasanya kalian dulu selamat dari
kejaran Abraha, dari pasukan Abraha yang mereka datang untuk menggempur dan menghancurkan Ka'bah. Sekarang tugas kalian fal ya'budu rabb hadzal bait. Sembahlah ini Rabb yang memiliki Baitullah ini. Fal ya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf, yang telah memberikan makan mereka dari kelaparan. Mereka mendapatkan keamanan dan ketenangan juga untuk melakukan rihlah. Karena mereka apa? Tidak jadi digempur oleh pasukan Abraha. Maka di sini jemaah, seharusnya nikmat yang Allah berikan kepada kita itu kita gunakan untuk apa ya? Ya, untuk berbuat baik. Entah itu kesehatan kita atau yang lainnya, harusnya kita gunakan untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait tentang Hashim. Kemudian hadirin rahimakumullah, Hashim ini kemudian datang ke Madinah, menikah dengan seorang perempuan yang bernama Salma bintu Amr. Salma bintu Amr ini adalah salah satu dari kabilah Bani Adi bin Najjar. Setelah nikah gak lama, Hashim ini izin untuk pergi ke wilayah Syam. Ternyata istri yang bernama Salma tadi hamil. Dan saat Hashim sampai ke Syam, sampai di Gaza, sampai di Gaza, ternyata Hashim meninggal di sana. Jadi Hashim, buyutnya Nabi SAW itu wafatnya di mana jemaah? Di Gaza. Ternyata lahirlah seorang anak, di antaranya ada siapa jemaah? Abdul Muttalib. Jadi Hashim menikah dengan Salma bintu Amr. Setelah itu Hashim meninggal dunia, dan ketika lahir putranya yang bernama Abdul Muttalib tidak menyaksikan kelahirannya. Itu Hashim wafat di Gaza. Di sini kalau di tahun Hijriah meninggal pada tahun 497 Masehi. 497 Masehi. Jadi ini lahirlah seorang anak yang bernama Abdul Muttalib, yang itu kelak akan menjadi kakek dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang berbicara tentang kakek. Kalau tadi buyutnya yang punya track record kebaikan, suka memberi, bahkan punya ide gagasan untuk rihlah, untuk melakukan kafilah dagang sampai ke Syam maupun ke Yaman. Sekarang kita berbicara tentang kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga dikenal dengan kebaikannya. Bahkan beliau ini yang kemudian melanjutkan terkait dengan as-siqayah war rifadah, yaitu orang yang bertanggung jawab terkait dengan makanan dan minuman bagi jamaah haji. Berarti ini melanjutkan siapa jemaah? Orang tuanya. Nah ini jadi terus berlanjut. Makanya jemaah, kalau kita ini punya kesempatan untuk mendengarkan cerita dari pendahulu-pendahulu kita tentang kebaikan-kebaikan simbah dan sebagainya, dengarkan jemaah. Karena sebagai generasi penerus itu harus punya seperti itu. Kalau kita ya di Indonesia, ini perlu sekali untuk mendengarkan kisah-kisah para pejuang jemaah. Agar kita apa? Agar kita bisa melanjutkan perjuangan ini. Jadi bukan hanya sebatas momentum kemerdekaan kita peringatkan 79 tahun, bukan hanya itu, tapi kita ingin melanjutkan ini sebagai ruh. Pejuang boleh meninggal dan mereka pasti akan mati jemaah. Tapi ruh dan semangat ini jangan pernah padam. Semua juga sama seperti itu. Kebaikan-kebaikan siapapun kaum muslimin juga jangan sampai kemudian mereka berhenti dengan wafatnya satu persatu. Nah, Abdul Muttalib ini punya 10 putra. Ya, punya 10 putra. Di antaranya ada siapa jemaah? Ada Abdullah, yang itu kelak akan menjadi ayah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abdul Muttalib ini pernah bernazar, nanti kalau punya 10 putra, salah satu putranya akan jemaah? Dikorbankan, disembelih. Jadi ceritanya gini, Abdul Muttalib ini pernah punya
cekcok ya dengan salah satu kerabatnya juga berkaitan tentang rebutan siapa yang nanti akan menjadi PJ, penanggung jawab untuk memberi makan jamaah haji. Wah, itu jadi rebutan jamaah. Jadi mereka itu sampai rebutan untuk berbuat baik. Kan kalau kita nggak dapat kan senang mungkin ya, karena kita nggak keluar apa? Nggak keluar biaya. Tapi ini jadi rebutan. Sampai kemudian Abdul Muthalib ini kan waktu itu cuma punya satu anak, tapi bernazar kalau aku punya 10 anak, ya tujuannya apa? Anak itu tujuannya untuk apa? Untuk nyerang tadi itu yang jadi rivalnya. Jadi kan, tapi niatnya salah gitu ya. Niatnya salah, jadi punya banyak anak tujuannya untuk jadi apa? Jadi orang yang kelak nanti akan menjadi apa ya? Penolongnya. Ya, itu, tapi kan itu tentunya sebelum Nabi SAW lahir. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala itu mengabulkan nazarnya. Dan berarti kan pada saat itu mereka ini masih yakin ada apa aja, ada sesembahan mereka itu. Jadi mereka itu sebetulnya masih ada sesembahan, masih ada sisa-sisa agamanya Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Jadi sebagian mereka masih itu, tapi kan sudah dirusak. Masih ingat ya jemaah, waktu itu kami pernah bahas di sini, orang yang paling apa ya bertanggung jawab mendatangkan berhala ke Jazirah Arab itu namanya siapa? Amr bin Luhai. Itu orang yang punya dosa jariah jemaah. Bukan amal jariah ya, tapi apa? Dosa jariah. Itu Amr bin Luhai, orang yang pertama kali membawa berhala dari Syam dimasukkan ke Mekah itu ya Amr bin Luhai. Nah, ini bahaya kalau kita ini menjadi contoh keburukan. Ini dosanya dosa yang terus berlanjut. Kita mati, orang masih melakukan itu, pahala apa? Dosanya terus mengalir kepada kita. Sedangkan sebaliknya kalau amal jariah, kebaikan, maka pahala itu akan terus mengalir kepada kita semuanya. Singkat cerita, ketika Abdul Muthalib tadi dikaruniakan 10 putra, maka beliau harus mengorbankan siapa? Salah satu putranya. Akhirnya Abdul Muthalib ini bikin undian. Ternyata yang keluar namanya siapa nih, Pak? Abdullah. Yang nanti kelak akan menjadi siapa? Ayahnya Nabi Muhammad. Diundi lagi, keluar nama siapa? Abdullah lagi. Wah, padahal ini Abdullah anak yang paling dicintai bagi Abdul Muthalib ini kan. Berat ini. Tapi kan sudah janji. Masih ingat hadirin, kami pernah sampaikan salah satu sifat orang Arab itu al-wafa. Mereka setia. Jadi bohong bagi orang Arab itu nggak ada ceritanya jemaah. Nggak ada mereka kenal bohong itu. Iya, mereka ini menyembah selain Allah, betul. Tapi kalau bohong mereka nggak, anti bohong jemaah. Mereka kalau sudah punya perjanjian nggak akan pernah dikhianati. Ini awal-awal ya. Tapi kalau setelah itu setelah di zamannya Nabi SAW, ya Quraisy berkhianat, tapi karena ya dikompor-kompori sama orang lain. Di antaranya orang-orang Yahudi. Nah, jemaah yang semoga sayang Allah Subhanahu Wa Taala, setelah itu diberikan saran Abdul Muthalib, wahai Abdul Muthalib, mendingan engkau ganti satu anak itu dengan 100 ekor unta. Setelah diundi berkali-kali, akhirnya apa? Yang muncul 100 ekor unta. Akhirnya Abdullah ini selamat, tidak jadi dikorbankan oleh Abdul Muthalib. Tapi sebagai gantinya berapa ekor unta jemaah? 100 ekor unta. Nanti hadirin bisa menghitung gitu ya. Berapa harga unta hari ini? Dihitung jadi 100. Nah, udah. Itu kaya kan itu ya. Gak mungkin kalau 100 ayam ya lumayan ya jemaah ya. Ini unta loh jemaah. Harga sapi kan rata-rata berapa ya? 20 ya. Ini ada yang juragan sapi di sini. Masih kita 20-an ya, 21 sampai 25 itu rata-rata. Kalau unta itu kan di atasnya 30 sampai 50 juta. Ini 100 unta. Dan pasti yang dipilih adalah unta-unta yang terbaik ya, bukan unta-unta yang ya cacat, bukan unta-unta yang berpenyakitan, enggak, tapi unta-unta yang terbaik. Disembelihlah itu 100 unta. Sebagai ganti tidak jadi menyembelih putranya yang bernama Abdullah. Allah itu kalau punya rencana jemaah, tidak ada yang bisa menghalangi.
Ya kan? Allah kalau sudah punya rencana, Allah tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau seandainya Abdullah ini jadi terbunuh jemaah, mungkin kita nggak bisa menyebut siapa itu Muhammad jemaah sallallahu alaihi wasallam. Betul kan? Karena putranya. Makanya kalau ini sudah menjadi rencana Allah, yakin jemaah, pasti ada jalan. Meskipun berbagai macam rintangan di hadapan kita. Tapi kalau sudah Allah bilang kun fayakun, selesai. Iman itu kan yang membuat kita semakin yakin. Itulah, kita bicara iman itu berarti bicara tentang apa? Yakin. Makanya Abdullah itu diberikan gelar Az-Zabih. Nabi Muhammad SAW itu adalah putra dari dua orang yang hampir disembelih. Yang pertama siapa jemaah? Ismail ya. Ismail ya, hampir disembelih tapi digantikan dengan wa fadainahu bidzibhin azim, diganti dengan kambing yang sangat besar. Itu yang pertama. Jadi hampir juga disembelih itu Ismail, tapi Allah selamatkan. Nguji imannya dan nguji kecintaannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua yaitu Abdullah yang disebut sebagai Az-Zabih juga. Jadi orang yang hampir disembelih tapi diselamatkan, sebagai gantinya adalah 100 ekor unta. Allah menyelamatkan nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu terkait dengan Abdul Muthalib. Begitu juga ada juga jasa-jasa dari Abdul Muthalib, disebutkan di sini contohnya adalah hafru bi'ri Zamzam. Jadi pada saat itu sumur Zamzam itu pernah tidak kedeteksi jemaah. Jadi pernah ditutup sehingga apa? Tidak ada orang yang tahu di mana letaknya. Tapi akhirnya yang menemukan itu adalah siapa? Abdul Muthalib dalam mimpinya. Beliau pernah annahu umira fil manam bihafri Zamzam wa fusifa lahu mawdi'uha faqama bihafrihi. Jadi dalam mimpinya itu Abdul Muthalib, jadi jasa ini jasa Abdul Muthalib yang menemukan menemukan kembali sumur Zamzam yang sempat hilang. Itu jasanya siapa jemaah? Abdul Muthalib. Makanya kalau kita tadi ya urutkan dari Hashim, kita singkat dari Hashim karena kalau kita panjang dari Adnan dan sebagainya nanti bahasanya akan panjang. Tapi kita ambil dari buyutnya Nabi yang bernama Hashim tadi, yang dikenal sebagai orang yang suka memberi, orang yang suka membagi-bagikan makanan, minuman, bahkan yang punya ide cemerlang. Ketika orang-orang Quraisy ini ya nggak ada apa-apa di Mekah ini, akhirnya mereka harus berdagang kemana? Keluar Yaman dan Syam. Lalu kita bicara tentang Abdul Muthalib dengan segala keutamaan dan kemuliaan itu, yang melanjutkan orang tuanya sendiri juga. Dan diantara jasanya adalah menggali kembali sumur Zamzam. Dan itu kan termasuk salah satu kekuasaan Allah ya. Sumur Zamzam hari ini itu sampai kemana-mana. Bahkan kalau jamaah umroh ya, itu kan semuanya pasti membawa minimal berapa liter jamaah? 5 liter itu ya. Dan berapa juta jamaah umroh yang ada hari ini. Tapi sumur itu nggak pernah apa? Nggak pernah habis. Begitu juga yang menjadi keunikan sumur Zamzam adalah Mekah itu sumurnya nggak cuma Zamzam, tapi ada beberapa sumur. Tapi yang keluar Zamzam cuma satu sumur. Jadi sumbernya cuma di situ aja, sekitar dekat dengan Ka'bah. Dan kehebatannya juga sumur ini kalau disedot mungkin 1 menit berapa kubik itu nanti akan terus akan langsung penuh lagi. Tapi juga kelebihannya atau kehebatannya tidak ada ceritanya kemudian sampai sampai meluap. Iya jemaah, kan nggak ada ceritanya sampai meluap itu sumur. Meskipun terus diambil, terus kalau didiamkan apakah terus meluap? Kan enggak. Ini salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu kalau sudah berkehendak tidak ada siapapun yang bisa menghalangi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sudah ditakdirkan menjadi orang yang beriman kepada Allah, pasti Allah akan bantu kita jemaah.
Kalau kita sudah ditakdirkan menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan tunjukkan jalannya kepada kita. Kita berbicara tentang iman itu kan berbicara bahwa kita beriman itu kan karena izin Allah. Kita jangan mengandalkan diri kita sendiri. Kalau kita mau istiqomah itu jangan hanya kita anggap kita ini masih muda, kita ini masih kuat. Enggak. Tapi kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang selalu diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa, jadikan sebagai doa rutin kita jemaah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan dan tetapkan hatiku di atas agamamu. Itu doa yang Nabi selalu mendawamkan dan merutinkan bacaan itu. Karena iman ini naik turun. Dia gelombangnya pasang surut jemaah. Seperti di laut ya. Kadang pasang, kadang surut. Iman juga sama seperti itu. Di saat kita sedang surut, di situ akan datang setan untuk ngembosin kita terus. Di saat kita pasang, imannya sedang kuat, di situ akan datang setan juga untuk selalu menggoda kita untuk riya, sum'ah, ujub, pamer dan sebagainya. Artinya kita terus berdoa kepada Allah agar kita dikuatkan ketika kita sedang imannya surut ataupun imannya sedang pasang. Saat kita sedang imannya turun atau sedang naik, kita memohon kepada Allah, semoga Allah segera bangkitkan kita kalau kita sedang terpuruk imannya. Dan semoga Allah jaga kita ketika kita sudah bisa beribadah, agar jangan sampai muncul dalam diri kita itu sikap kesombongan. Jangan sampai muncul dalam diri kita sifat ujub, kita pamer dengan apa yang sudah kita lakukan. Nah itu jemaah ya. Itu berkaitan tentang hafru bi'ri Zamzam. Itu terkait dengan ya menggali kembali sumur Zamzam pada masa Abdul Muttalib, dan sampai hari ini kebaikan itu terus bisa kita rasakan. Dan begitu mahalnya air Zamzam sehingga ketika seseorang itu pulang dari umroh atau haji, itu menjadi salah satu oleh-oleh yang terbaik. Kan oleh-olehnya kan macam-macam jemaah. Ada apa? Ada kacang ya kalau ya. Kemudian apa lagi jemaah? Ada coklat, kurma itu wajib. Tapi Zamzam ini yang tidak bisa tergantikan dengan apapun. Kalau kurma kita bisa ngambil dimanapun ya. Zamzam ada di antara hadirin yang sumur di rumahnya nyambungnya ke sumur Zamzam ya Pak? Gak ada ya. Itu jadi satu-satunya ya air yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi bersabda, ma'u Zamzam lima syuribalahu. Air Zamzam itu tergantung kita minumnya mohon apa. Jadi kalau kita ini sedang dapat hadiah air Zamzam, atau mungkin hadirin Masya Allah diberikan rezeki Allah untuk bisa umrah atau haji, bisa meminum air Zamzam, kemudian kita berdoa yakin kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Nah itu dia ma'u Zamzam lima syuribalahu. Tergantung dengan keinginan apa kita berdoa. Jadi kalau seseorang itu berdoa dan sambil minum Zamzam, manfaatkan itu jemaah. Berdoa untuk kebaikan kita, kebaikan siapapun. Kemudian yang berikutnya terkait dengan peristiwa waqa'atul fil, ya, perang fil. Kita tahu bahwasanya orang-orang atau pasukannya Abraha, mereka itu nggak suka. Ternyata orang-orang itu mereka masih menjadikan Ka'bah sebagai magnet. Makanya kan Abraha ini apa jemaah? Iri, dengki. Sehingga membuat bangunan ya di tempatnya, bangunan yang megah. Jadi kayak Ka'bah tandingan gitu ya. Ternyata nggak laku. Magnetnya tetap kemana? Ke Ka'bah. Karena nggak mampu untuk menarik manusia datang ke rumah ibadah yang dia bangun, akhirnya kemudian marah dan ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi dia lupa bahwa Ka'bah itu ada Rabbun yahmihi, ada Rabb yang selalu menjaga dan merawatnya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Makanya mereka datang dengan beberapa
fil, dengan beberapa gajah, dan gajah yang terbesar itu dinaiki oleh siapa? Abraha. Datang ke situ sampai pada suatu tempat, sebelum masuk ke Makkah, gajah itu nggak mau bergerak. Jadi tetap berada di tempat tersebut, posisi tersebut. Kalau jalan ke depan nggak mau, tapi kalau dibalik ke belakang mau jalan ya. Jadi kalau menghadap ke Makkah, gajah itu nggak mau, tapi kalau dibalikan ya, membelakangi Makkah, gajah itu mau lewat. Jadi gajah ini mungkin tahu ya, kalau ke sana nanti pasti apa? Akibatnya fatal gitu kan. Mati gitu kan. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan isyarat itu. Gajah tahu, tapi manusia apa? Enggak tahu. Akhirnya udah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan toiron ya, dengan burung-burung yang mereka itu datang dengan bergerombol yang membawa batu, dan mereka semuanya mati jemaah. Semuanya mati. Yang mereka datang dari wilayah selatan sampai ke Makkah dan habis semua di situ. Nah, orang-orang Quraisy mereka menyaksikan itu, bahwasanya Allah menyelamatkan mereka. Makanya dalam surat Quraisy disebutkan apa? Falyabudu rabbaha dzal bait. Kamu ini sudah diselamatkan. Oh, ya sekarang itu ngapain? Sembahlah ini yang punya bait, yang punya rumah ini, sembahlah Allah. Nah, gini, kalau kita itu ingin mengajak orang untuk beribadah, ya di antara caranya adalah dengan kita berdiskusi, dialog seperti itu. Kita ini sudah diberikan kesehatan, Mbok terima kasihlah sama yang memberikan kesehatan kita. Kalau kita dikasih uang, kita sebagai manusia yang beradab ngapain jemaah? Terima kasih sama orang yang memberi uang. Ada orang ngasih makan ke kita misalnya karena kita lapar, kita nerima terus kita diem, meskipun orang itu nggak ada masalah ya, nggak salah diterima kasih, tapi kan kita nggak ingin menjadi orang yang nggak mau terima kasih jemaah. Ada orang yang memberi kita, terus kita nggak mengucapkan terima kasih, itu kan kebangetan. Orang itu tidak berkurang pahalanya, tapi kita berkurang nilai kemanusiaannya. Karena apa? Kita nggak mau berterima kasih sama orang tersebut. Meskipun kalau kita nggak terima kasih, orang itu tetap mendapatkan pahala ya utuh, karena dia ikhlas. Ya, dia tetap ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah, itu terkait dengan waqa'atu al-fil. Kemudian setelah itu, ya, setelah kejadian itu bi khamsina yauman aw khamsah wa khamsina yauman. Jadi 50 hari atau dalam riwayat lain 55 hari lahirlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun 571 Masehi. Makanya Nabi SAW itu kalau kita belajar dilahirkan pada tahun gajah. Karena memang pada saat itu orang Arab tidak tahu tahun jemaah. Jadi yang menjadi patokan itu peristiwa. Kalau seandainya kita agak mundur beberapa tahun yang lalu, seandainya di Indonesia ini nggak ada tanggalan, nggak ada tahun, ya mungkin tahun 2019 itu kita kenal sebagai tahun apa jemaah? Atau 2020? Tahun Covid misalnya itu. Itu kan peristiwa yang bisa menandakan, karena kita nggak punya tahun misalnya. Begitu juga pada saat itu kan. Di zaman Nabi ini nggak ada tahun keberapa. Mereka bukan seperti peradaban Romawi maupun Persia yang sudah punya tanggalan. Jadi mereka menjadikan patokannya apa? Tahun gajah. Peristiwa apa yang bisa kita ingat pada saat itu. 50 hari setelah itu atau 55 hari setelah itu lahirlah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi ya sebagai orang yang nanti akan menyelamatkan kita, membawa kita dari kegelapan kepada nur ya, cahaya iman, yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu menjadi hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh siapapun. Karena orang-orang ahli kitab mereka tahu akan ada nabi terakhir. Orang-orang Yahudi di Madinah mereka tahu jemaah akan ada nabi yang terakhir. Dan itu ada dalam kitab suci mereka. Mereka baca itu. Mereka tahu itu. Makanya kenapa kok orang-orang Yahudi itu tinggal di Madinah? Karena mereka menunggu siapa? Nabi terakhir. Tapi karena mereka tahu nabi terakhirnya bukan dari keturunan Ishak, akhirnya mereka apa? Enggak mau menerima. Kan Nabi Muhammad SAW itu dari Bani Ismail. Ini masalahnya simpel nih, Mas.
nabinya itu pengennya dari keturunan siapa? Ishak. Ternyata kok yang muncul malah dari siapa? Keturunan Ismail. Mereka nggak, itu aja jemaah. Tapi mereka tahu itu ini nabi gitu aja. Makanya sampai sebelum Nabi wafat, ada seorang perempuan Yahudi itu yang ngetes. Jadi nguji apakah ini nabi atau tidak. Seorang wanita Yahudi ini ngasih hadiah Nabi dengan sepiring daging, ya, yang sudah dilumuri dengan racun yang mungkin racunnya ini racun yang sangat berbahaya. Saat itu Nabi bersama dengan sahabat yang lain. Sahabat yang lain makan di situ meninggal dunia di tempatnya. Tapi Nabi sempat masuk ke mulutnya, salam-salam. Tapi kemudian daging itu berbicara, aku ini beracun. Akhirnya dikeluarkan oleh Nabi salam-salam. Ditangkaplah wanita itu, ditanya, kenapa kamu melakukan ini? Aku ingin ngetes. Ini kalau Nabi pasti akan tetap hidup, tapi kalau hanya seorang raja pasti mati. Setelah itu wanita itu muslim ya, masuk Islam. Jadi tapi kan ngetesnya bahaya ya, memakan korban tadi. ada satu korban yang harus jatuh gitu. Itu orang-orang Yahudi tahu ya, begitu juga orang Nasrani, mereka tahu dalam kitab suci mereka bahwasanya akan ada nabi yang lahir dengan sifatnya, dengan ciri-cirinya semuanya lengkap. Itu dia yang dimaksud dengan kenabian Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau ini adalah orang yang sangat ditunggu-tunggukan. Tapi ternyata ya bukan seperti yang diinginkan oleh orang-orang itu, orang-orang Yahudi. Mereka inginnya dari Bani Ishak, munculnya malah dari Bani Ismail. Jadi bukan ketidaktahuan, tapi karena hasad aja. Tidak suka ada nabi dari luar golongan mereka. Nah, inilah hadirin rahimakumullah terkait dengan keluarga dan nasab beliau yang semuanya ini lengkap dengan kebaikan-kebaikannya. Dan kemudian dilanjutkan oleh siapa? Nabi Muhammad SAW. Dilanjutkan kebaikan itu. Nabi suka memberi. Bahkan pernah suatu saat ketika Nabi memberi, ya, ada orang dari pedalaman itu diberi Nabi, lalu orang ini mengatakan kepada kaumnya, aku diberikan oleh seseorang yang tidak pernah takut untuk miskin. Jadi kalau memberi itu nggak tanggung-tanggung. Harta Nabi SAW itu banyak jemaah, tapi harta itu sudah habis untuk dibagi-bagikan. Bukan berarti Nabi SAW itu tidak memiliki harta, tetapi Nabi SAW itu hartanya sudah habis karena dibagi-bagikan. Nabi memberikan jatah makan kepada istrinya itu untuk setahun, tapi itu habis karena sudah dibagi-bagikan. Jadi bukan berarti Nabi nggak punya. Nabi punya banyak, tetapi Nabi suka memberi sehingga apa? Terkadang lupa dengan dirinya sendiri. Nah, itulah Nabi SAW yang perlu kita tiru. Beliau, ya, pemimpin itu seperti itu jemaah. Pemimpin itu yang dipikirkan bukan keakuannya, tapi pemimpin itu memikirkan ya, mereka dan mereka. Kalau seorang pemimpin masih memikirkan saya dan kita, itu masih repot, atau kami jemaah. Tapi kalau seorang pemimpin memikirkannya sudah, yang sana itu gimana ya? Padahal dia sedang juga punya masalah. Sudah selesai itu. Seorang pemimpin harus punya sikap bahwasanya ya rakyatnya atau umatnya itu lebih mahal daripada dirinya sendiri. Itu seni kepemimpinan Nabi jemaah. Makanya belajarlah dari Nabi. Kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang apapun itu, manusia, seorang hamba atau apapun, belajarlah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kami sampaikan hadirin, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami dan tentunya bagi hadirin semuanya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai Nabi kita, dikumpulkan di surganya, amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.